saudara dan saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, selamat petang dan selamat datang ke Menara Salib Suci Keluarga Kudus Nurul Susukan ini. Mini ziarah ini kita adakan sempena kita mau menyambut pesta Salib Suci yang dirayakan oleh seluruh gereja. Kita menyambut dan merayakan pesta Salib Suci karena salib adalah lambang yang kita banggakan sebagai pengikut Kristus. Melalui salib, keselamatan telah datang ke dunia, dan melalui salib, penebusan telah terlaksana di dalam dunia. Dan melalui saliblah rencana penyelamatan, rencana ilahi, misteri keselamatan itu telah dilaksanakan oleh Allah Bapa melalui pribadi Yesus Kristus. Jadi setiap hari dimanapun kita berada, pasti kita berjumpa dengan salib. Dan pastinya setiap hari juga kemanapun kita pergi, kita membawa bersama-sama salib kita masing-masing kan. Jadi kita membawa ini dan kita berdoa pun di hadapan salib. Kenapa? Dan mengapa harus salib? Karena melalui salib ini tersimpan dan tersingkap seluruh misteri Yesus Kristus, yaitu misteri Paskah. Melalui salib ini tersingkap pula inti pokok dari iman kita kepada Yesus Kristus, yaitu sengsara, wafat, dan kebangkitan Yesus Kristus. Itulah misteri yang tersembunyi di sebalik salib suci kita ini. Jadi kita mengadakan ziarah ini dan kita mengadakan pesta salib suci untuk mengungkapkan kesyukuran dan juga terima kasih kita kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah melaksanakan penebusan, yang telah melaksanakan karya penyelamatannya melalui jalan salib ini. Jadi saudara dan saudari, banyak hal yang dapat kita renungkan melalui simbol salib ini. Salib ini kalau kita nampak, dia hanya satu bentuk salib saja kan, tetapi di sebalik simbol salib ini tersingkap sesuatu yang sangat bermakna bagi kita. Yang pertama, kemenangan Yesus Kristus atas kematian. Melalui salib, Yesus mematahkan dan mengalahkan kematian yang selama ini memenjarakan manusia karena belenggu dosa. Melalui saliblah Yesus melaksanakan penebusan kepada kita, dan melalui saliblah Yesus mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan seluruh isi dunia, terutama untuk menyelamatkan kita dari kuasa maut. Apakah caranya itu? Apakah cara yang dilakukan oleh Yesus? Yesus menumpahkan darahnya, Yesus menitiskan darahnya di kayu salib. Yesus rela dipaku di tangan dan kakinya, rela ditusuk lambungnya, hanya karena Yesus sangat dan sungguh mengasihani kita. Dan apa yang terjadi selama Yesus berada di kayu salib? Selama Yesus dipaku di kayu salib, ada 7 ucapan yang dikatakan oleh Yesus. Ucapan yang pertama kita boleh jumpa dalam Lukas bab 23 ayat 34. Ketika Yesus melihat para serdadu ataupun prajurit itu membuang undi, untuk siapa yang membuang undi, siapa yang mendapatkan jubahnya. Dan Yesus mengatakan, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Saudara dan saudari, mari kita renungkan. Yesus yang sedang menderita sakit di kayu salib. Yesus yang sedang menderita sakit, tetapi pada masa itu Yesus juga mengampuni. Bagaimana dengan kita? Apakah kita menunggu masa kita senang saja baru kita mau mengampuni? Atau sebaliknya, Yesus pada masa Yesus menderita di kayu salib, dan pada masa itu juga Yesus mengampuni. Nah, sebenarnya melalui ucapan pertama ini, Yesus ingin menyampaikan, Yesus ingin menyeru kepada kita supaya kita harus sentiasa mau mengampuni. Dalam bacaan Injil kita dengar bukan saja 7 kali, tetapi sampai 70 kali 7 kali. Itu artinya sampai selama-lamanya kita harus mampu dan mau mengampuni. Barangkali kita merasa sangat susah untuk mengampuni. Barangkali kita merasa sangat sulit, sangat susah, sangat berat untuk mengampuni seseorang. Maka dari itu,
pandanglah salib. Karena melalui salib, pada masa Yesus disalibkan, pada masa Yesus masih sangat menderita di salib, tetapi pada masa itu Yesus ada kekuatan yang sangat besar untuk mengampuni orang yang memegang paku dan memegang tukul untuk memakukannya di kayu salib. Bagaimana dengan kita? Mampukah kita memaafkan orang yang telah menyakitkan hati kita? Ini yang ingin Yesus sampaikan kepada kita melalui ucapan pertama. Ucapan yang kedua, ketika dua orang penyamun kiri kanan Yesus itu saling bercakap-cakap. Dan yang satu orang mengatakan, ingatlah akan Daud, katanya. Dan Yesus mengatakan dalam Lukas bab 23, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Saudara dan saudari, dari ucapan pertama ke ucapan kedua ini sangat berkesinambungan. Bahwa siapapun kita yang percaya kepada Yesus pasti akan dapat bersama-sama dengan Dia di Taman Firdaus. Jadi untuk masuk di dalam Taman Firdaus, kita perlu membuka hati kita. Dan kita perlu mengampuni orang lain, mengampuni diri kita sendiri, berdamai dengan orang lain, berdamai dengan diri kita sendiri. Dan dengan kata-kata Yesus ini, Yesus membuka pintu kerajaan surga kepada orang yang ada di sebelah, yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Meskipun orang yang disalibkan bersama dengan Yesus itu kiri kanan adalah orang yang jahat, itu penjahat, tetapi Yesus membuka pintu surga bagi mereka. Bagaimana dengan kita? Apakah kita mau membuka pintu surga untuk orang lain? Kalau ada orang lain yang berbuat salah, berbuat dosa, apa yang kita lakukan? Apakah kita kasih biar saja? Atau kita datangi orang itu dan kita kasih tahu dia supaya dia bertobat, kembali bertobat? Kalau kita nampak dan kalau kita tahu bahwa orang itu sudah salah dan kita biarkan dia dalam dosa dia, itu berarti kita menutup pintu surga bagi dia. Dan kalau kita datang kepada orang itu dan kita memberi nasihat kepada dia, itu berarti kita membuka pintu surga untuknya, sekaligus kita membuka pintu surga untuk diri kita. Lalu ucapan yang ketiga, ketika Yesus melihat ibunya dan muridnya yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, ibu, inilah anakmu. Kemudian katanya kepada muridnya, inilah ibumu. Yohanes bab 19 ayat 25 dan 27. Jadi ucapan Yesus yang ketiga ini memberi kita pesan bahwa kita semua adalah saudara dan saudari. Kita semua sama rata di hadapan Tuhan. Kita tahu siapa Maria, kita tahu siapa murid yang dikasih oleh Yesus kan, dan kita tahu siapa para murid Yesus pada masa itu. Tetapi Yesus mengatakan, ibu, inilah anakmu, dan kepada murid-muridnya, inilah ibumu. Karena sampai pada saat sekarang, kita di dalam iman, kita memiliki ibu yang sama, yaitu Maria, sebagai teladan hidup beriman kita. Dan ucapan Yesus ini ingin menunjukkan kepada kita bahwa di hadapan Tuhan kita semua sama rata. Tidak ada yang tinggi, tidak ada yang rendah. Tapi apapun jabatan kita, apapun status kita, kita sama rata di hadapan Tuhan. Kita semua adalah saudara dan saudara. Kita semua bersaudara di hadapan Tuhan. Jadi layaklah kita memperlakukan ataupun layaklah kita menganggap dan menerima siapapun dalam hidup kita sebagai saudara kita. Dan ucapan yang keempat, Matius bab 27. Eli, Eli, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ucapan Yesus yang keempat ini ingin menunjukkan kepada kita bahwa di dalam hidup kita ini mungkin kita sering merasa tidak ada Tuhan. Kita sering merasa tidak ada yang peduli sama kita. Bahkan mungkin memang hidup kita menghadapi masa-masa yang sangat susah, masa-masa yang banyak kesusahan. Dan pada masa itu kita merasa kita hanya sendirian. Dan seruan ucapan Yesus yang keempat ini ingin mengajari kita supaya jangan kita pernah meninggalkan Tuhan. Pada masa susah atau senang, kita kaya atau miskin, sakit atau sehat, kita harus sentiasa berseru kepada Tuhan. Tuhan, bukan masa senang atau bukan masa sakit saja kita ingat Tuhan, tapi masa sakit atau senang kita sentiasa berseru kepada Tuhan, apapun seruannya. Ucapan yang kelima, Yohanes bab 19 ayat 28. Aku haus.
Yesus mengatakan, aku haus. Ucapan ini menggambarkan kehidupan kita yang selalu memiliki kehausan. Saudara dan saudari, dalam kehidupan kita pasti ada saja bentuk kehausan kita. Yang pertama, memang kita haus yang minuman lah, tapi bukan itu maksud di sini. Kita haus akan kasih sayang, haus akan diperhatikan, haus untuk dihormati, haus untuk, dan kesepian itu juga merupakan suatu kehausan yang dalam. Maka saat kita mengalami semua itu, datanglah kepada Tuhan, pandanglah salib. Karena dalam salib ini terpancar kemuliaan yang dapat memenuhi dan memuaskan rasa haus kita. Terpancar di salib Yesus ini. Ucapan Yesus yang ke-6, Yohanes bab 19 ayat 30. Yesus mengatakan, sudah selesai. Jadi ucapan Yesus ini mengingatkan kepada kita akan perutusan kita selama hidup kita. Perutusan hidup kita ini adalah untuk melaksanakan kehendak Tuhan. Dan kehendak Tuhan itu harus kita selesaikan selama kita masih hidup di dunia ini. Itulah perutusan kita. Katekismus Gereja Katolik artikel 783. Semenjak kita dibaptis, kita diikut sertakan secara otomatis dalam tugas imamat Kristus sebagai imam, nabi, dan raja. Jadi selama kita hidup di dunia ini, kita mesti menunaikan 3 tugas kita ini. Sebagai imam, sebagai nabi, dan sebagai raja. Dan ucapan Yesus yang terakhir yang ke-7, Lukas bab 23 ayat 46. Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Nyawaku, perkataan nyawaku itu simbolik untuk mengungkapkan seluruh kepribadian kita. Dengan ucapan Yesus ini, Yesus ingin mengajarkan kepada kita supaya kita sentiasa berserah kepada Tuhan. Apapun situasi, dimanapun kita berada, kita serahkan segalanya kepada Tuhan. Waktu kita susah, waktu kita senang, kita serahkan semuanya kepada Tuhan. Apa yang mampu kita nikmati, apa yang kita ada, apa yang kita miliki, itu bukan milik kita, tetapi semuanya kita harus kembalikan kepada Tuhan, serahkan kepada Tuhan. Sebab hidup kita, mati kita bukan kita punya, tapi Tuhan punya. Jadi, mari kita renungkan 7 ucapan Yesus ini selama Yesus berada di kayu salib. Semoga dengan merenungi 7 ucapan Yesus ini, kita mendapat kekuatan yang baru untuk terus melaksanakan kehendak Tuhan, untuk terus memikul salib hidup kita sebagai pengikut Kristus selama hidup kita. Selamat berziarah, selamat berdoa, dan Tuhan memberkati kita semua.